Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang have or has, do or does, be, and sentence. Nah, have or has sendiri akan dijelaskan oleh saya, Naila Sesabila Ramadhani. Do or does akan dijelaskan oleh Ahmad Bayu Setiawan. Sentence akan dijelaskan oleh Yusuf Arbibowo, dan yang terakhir be akan dijelaskan oleh Chelsea Olivia Vega Ladit. Nah, izinkan kami menyampaikan materi tersebut, dan kami mendapat bagian di task 3 karena kami termasuk kelompok ganjil. Baik, saya Yusuf Ageng akan menjelaskan tentang materi sentence. Di dalam materi sentence ini, kita akan membedakan tentang sentence dan clause, jadi kalimat dan klausa. Kalimat itu memiliki makna yang sudah utuh atau mudah dipahami, sedangkan dalam segi makna, maka klausa akan jauh lebih membingungkan daripada kalimat. Jadi, makna dari kata klausa itu akan lebih membingungkan daripada makna dari kalimat. Jadi, kalimat itu lebih understandable lah, jadi kayak lebih mudah dipahami. Kedua, dari segi pola kalimat, memiliki dua pola. Yang pertama terdiri dari subjek dan kata kerja. Contohnya, I think. I think itu terdiri dari subject and verb. Dan yang kedua itu terdiri dari kata kerja dan subjek atau verb and subject. Contohnya, are you there? Dengan tanda tanya, dengan bertanya. Namun, dalam klausa, susunan dan subjeknya permanen. Jadi, hanya satu aja, yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Contohnya adalah that you are happy, that you are happy. Nah, keduanya itu memiliki persamaan. Jadi, klausa dan kalimat itu mereka punya persamaan nih. Sama-sama terdiri dari subject and verb, yang merupakan syarat dari kalimat dan klausa dapat disebut sebagai kalimat dan klausa. Nah, jadi sentence ini kan terdiri dari subject and verb. Nah, dalam tabel yang akan saya lampirkan di dalam video ini terdapat subjek dan verb 1 dan 2. Nah, subjek ini harus dibarengi dengan pronoun. Nah, jadi subjek I itu pronoun be-nya itu am, verb satunya itu am, dan verb 2-nya was. Untuk you, pronoun you, they, we, pronoun verb satunya itu are, were. Nah, untuk she, he, it, pronoun verb 1 dan verb 2-nya itu is, was. Nah, jadi contoh untuk be-nya itu dari yang I am, I was bla bla bla. Terus untuk yang you, they, we itu for example, you are beautiful, they are cool, or we are great. Nah, untuk she, he, it contohnya itu she is cool, he is handsome, or it is gitu. Terus untuk pronoun have-nya di I verb 1 itu have. I have something. Dan verb 2-nya itu had. I had. Terus untuk you, they, we pronoun have-nya itu verb 1-nya have. Jadi sama kayak I. Pronounnya verb 1 dan verb 2-nya sama. Dia have sama had untuk you, they, we. Like seperti you have an apple. Terus they have a car. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu she, he, it. Pronoun have-nya itu berbeda sendiri daripada I dan you, they, we. Untuk she, it itu pronoun have-nya itu has and had. Jadi she has a lot of money, she has a lot of friends,
He has a lot of friends gitu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk pronoun do. I pronoun do-nya itu verb 1 dan verb 2-nya itu do and did. I do and I did. Untuk pronoun untuk I-nya. Setelah I itu ada you, they, we. You, they, we pronoun untuk do-nya itu sama seperti verb untuk seperti I, subjek I, pronoun mereka itu do, did, sama-sama do, did. Tetapi kita kembali lagi ke subjek itu beda lagi. Seperti yang tadi untuk pronoun have kan dia has, had sendiri. Nggak seperti I, you, they, we. Dia beda sendiri. Nah, si, it di pronoun do ini dia beda lagi. Untuk pronoun do, si, it itu memakai does and did. Jadi, she does or she did. Nah, she did a great job. He did a great job. Gitu. Baik, setelah saya menjelaskan sentence barusan, sekarang saya akan menjelaskan dan menjawab persoalan dari buku halaman 72 task 3. Task 3. Untuk nomor 1 itu soalnya itu the man was eating meatball. Nah, itu kan disuruh mencari verb, verbal or nominal. Nah, saya akan mengupasnya dulu. Jadi subjek di kalimat ini itu ada the man. Nah, man verbnya itu was eating. Jadi kalimat ini adalah verbal karena ada verbnya was eating. The man was eating meatball. Nah, terus untuk yang nomor 2 itu kalimatnya the sky is going to dark. Subjek untuk kalimat ini adalah the sky, langit, dan untuk man verbnya itu is going. Jadi the sky is going to dark. Langitnya akan menggelap. Nah, jadi ini adalah termasuk dalam kalimat verbal. Ini saya Ahmad Bayu Setiawan akan menjelaskan ya do or does. Do or does ini adalah dua bentuk dari kata kerja to do dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mewakili bentuk kini atau yang disebut dengan present tense. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan utama antara do dan does. Yakni yang pertama adalah perbedaan dari ketentuan subjeknya. Yang do itu digunakan dengan subjek pertama, kedua, dan ketiga jamak dari I, you, we, they, serta dengan plural nouns. Contoh, I do my homework atau do you like coffee dalam kalimat tanya ya. Yang does ini digunakan dengan subjek ketiga jamak dari he, she, dan it. Contoh, he does his course atau does she play the piano. Ya, seperti itu. Yang kedua ini adalah perbedaan ketentuan tense. Kedua bentuk ini memiliki bentuk kini atau yang disebut dengan present tense. Ingat ya. Bentuk lain dari kata kerja to do adalah did untuk bentuk lampau atau yang biasa disebut dengan past tense. Dan done untuk bentuk lampau yang partisipatif. Yang ketiga yakni perbedaan do or does adalah penggunaan dalam kalimat. Do digunakan dalam kalimat afirmatif, negatif, dan tanya dengan subjek jamak atau pertama, kedua, dan ketiga jamak. Contohnya I do not know atau do you like coffee dalam kalimat tanya. Yang sementara does digunakan dalam kalimat afirmatif, negatif, dan tanya dengan subjek ketiga jamak tunggal. Contoh, he does not like coffee atau
does she play the piano? Yakni menurut saya yang perbedaan antara do or does ini yang keempat adalah do or does digunakan sebagai auxiliary verb untuk membentuk kalimat tanya dan negatif. Contoh, do you study every day? Does he do the laundry? Nah, dengan memahami perbedaan antara do or does, teman-teman dapat menggunakan kata kerja to do dengan baik dan benar dalam berbagai konteks bahasa Inggris. Ya, di sini saya akan menjawab soal ya dari buku. Apakah soal kalimat ini berbentuk nominal sentence dan apakah kalimat ini berbentuk verbal sentence? Ini yang nomor 3 adalah Aisyah face is glowing. Apakah kalimat itu nominal sentence? Apakah verbal sentence? Yakni jawabannya adalah nominal sentence. Dan yang selanjutnya adalah nomor 5. There must be people over there. Apakah itu nominal? Apakah itu verbal? Yakni jawabannya adalah verbal sentence ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang have or has. Have or has sendiri memiliki arti memiliki. Nah, gimana sih penggunaan have or has itu? Yang pertama, penggunaan have or has adalah digunakan di verb one atau yang biasa dikatakan simple present. Have ini digunakan ketika subjeknya yaitu jamak seperti I, you, we, they. Sedangkan has digunakan apabila subjeknya itu tunggal seperti she, he, it. Nah, selain itu ada juga kesamaan have or has dalam verb to, tapi namanya had. Nah, untuk pemakaian had ini sendiri digunakan untuk subjek yang tunggal maupun subjek yang jamak. Seperti I had a new car. Saya mempunyai mobil baru. Jika diganti she atau he yang berarti tunggal, he had a new car, tetap menggunakan had. Berbeda lagi dengan have or has. Have or has itu berbeda. I have a new car, berarti I kan jamak, I have a new car. Nah, she it itu berarti seperti she has a new car. Jadi perbedaan antara have or has yaitu antara subjeknya. Subjek have menggunakan subjek jamak, subjek has menggunakan subjek tunggal. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas soal task 3 number 5, 6, 7. Yang kata-katanya the bird has been flying for an hour. Nah, itu nominal apa verbal? Menurut saya kalimat tersebut termasuk kalimat verbal yang artinya burung itu telah terbang selama 1 jam. Nah, kalimat itu mempunyai subjek sebuah burung dan kata kerja utamanya telah terbang yang bukan merupakan kata kerja penghubung. Nah, dalam tindakan ini dapat dikatakan dalam kalimat tersebut termasuk kalimat verbal. Untuk number 6, they had been here. They had been here itu termasuk kata nominal apa kata verbal. Arti dari kalimat tersebut adalah mereka tadi ada di sini. Nah, kalimat ini mempunyai subjek mereka dan kata kerja utamanya adalah telah yang bukan merupakan kata penghubung. Nah, ini menggambarkan suatu keadaan tersebut atau kondisi tersebut. Jadi, termasuk ke dalam kalimat verbal. Untuk number 7, the cat is like my cat. The cat is like my cat. Nah, yang artinya kucing itu seperti kucingku. Kucing itu seperti kucingku. Nah, kalimat ini memiliki subjek kucing yang awal dan kata kerja penghubung adalah kucing itu seperti kucingku. Kata hubungnya bisa seperti atau bisa adalah. Kata kerjanya menghubungkan subjek dengan predikat lainnya. Nah, oleh karena itu number 7 ini dikatakan ke dalam kalimat nominal. Di sini akan menjelaskan materi B. Ada 3 kata kerja dasar B. Yang pertama am, are, is, dan ketiganya adalah verb 1. B digunakan
digunakan jika setelah be ada kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Be memiliki 6 arti. Yang pertama ada, adalah, berada, merupakan, menjadi, dan tidak diartikan. Jika hanya ada satu kata kerja, verb 1, maka disebut dengan simple present tense. Contohnya adalah I'm angry. Angry adalah marah. I'm sayang, jadi saya marah. Nah, setelah I'm kan ada angry. Angry itu adalah kata sifat. Jadi am adalah be karena setelah be ada kata sifat. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 8. Drinking enough water keeps you from dehydration. Bisa diartikan minum air putih yang cukup menghindarkan Anda dari dehidrasi. Kalimat ini mempunyai subjek minum air secukupnya dan kata kerja utama terus yang bukan merupakan kata kerja penghubung. Oleh ini menggambarkan suatu tindakan. Oleh karena itu, ini adalah kalimat verbal. Nomor 9. It is a great idea to help them learning autonomously. Atau bisa diartikan merupakan ide bagus untuk membantu mereka belajar secara mandiri. Kalimat ini mempunyai subjek impersonal it dan kata kerja penghubung is. Kata kerjanya menghubungkan subjek dengan predikat lainnya. Oleh karena itu, ini adalah kalimat nominal. Nomor 10. If she were you, so she would never be her. Jika atau bisa diartikan dengan jika dia jadi kamu, dia tidak akan pernah ada di sini. Kalimat ini memiliki subjek she dan kata kerja penghubung were. Kata kerjanya menghubungkan subjek dengan predikat lainnya. Oleh karena itu, ini adalah kalimat nominal. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata bisa dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.